Halo, kembali ke channel gue Renardo Suryandaru. Di video kali ini gue mau bahas terkait dengan topik ekonomi. Belakangan kita dengar dari berita kalau perekonomian Amerika sedang berada di jurang resesi. Nah, sebenarnya resesi itu apa sih? Resesi secara ekonomi adalah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi secara 2 periode berturut-turut. Atau dengan kata lain, kalau perekonomian itu mencatat angka negatif, pertumbuhannya selama 2 periode observasi waktu, maka itu bisa kita bilang sebagai resesi ekonomi. Di video kali ini gue mau bahas gimana peluang dari resesi perekonomian Amerika dan dampaknya terhadap Indonesia. Kalau kita berbicara resesi perekonomian Amerika, sebenarnya saat ini ya bisa dibilang perekonomian itu belum mencapai kondisi resesi sesuai dengan definisi yang tadi gue bilang. Tapi sebenarnya ada beberapa faktor yang itu membuka peluang lebih lebar untuk perekonomian Amerika terjerembab di dalam jurang resesi. Berikut adalah beberapa faktor-faktornya. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi Amerika pada tahun 2022 kuartal 1 sudah mencatat negatif 1,4%. Nah, pemicunya adalah turunnya pembelian inventory secara drastis di kuartal pertama 2022 oleh korporasi besar di Amerika. Nah, sebenarnya turunnya pembelian inventory di awal tahun 2022 itu bisa kita tarik kembali kisahnya di tahun 2021. Di tahun 2021, Amerika pada saat itu mengalami yang namanya supply shock. Artinya permintaan di satu sisi meningkat, tapi di sisi lain supply tidak bisa memenuhi permintaan yang ada. Akibatnya ketika barang-barang sudah mulai diproduksi perlahan-lahan, korporasi-korporasi besar ini melakukan pembelian secara masif untuk menstok barang-barangnya di gudang. Artinya penyediaan inventory itu sudah dilakukan di tahun 2021 akhir. Faktor kedua adalah tingkat inflasi yang tinggi. Data terakhir, inflasi Amerika berada pada posisi 8,5%. Angka ini adalah angka inflasi tertinggi paling tidak selama 40 tahun terakhir. Adanya supply yang tidak bisa menyesuaikan permintaan yang terus meningkat di pasar Amerika, ini menyebabkan kenaikan harga. Kenaikan harga barang-barang dan jasa itu disumbang oleh 3 hal pokok. Yang pertama adalah kenaikan harga pangan, yang kedua adalah kenaikan harga energi, yang ketiga adalah kenaikan harga housing di Amerika. Faktor ketiga adalah telah berakhirnya kebijakan quantitative easing oleh Bank Sentral Amerika. Kebijakan quantitative easing ini dilakukan untuk mensuplai uang ke pasar dengan cara membeli aset keuangan yang ada di perekonomian Amerika. Harapannya dengan semakin banyak suplai uang yang ada di dalam perekonomian, permintaan menjadi meningkat dan roda perekonomian akan menjadi lebih cepat berputar. Nah, kebijakan ini berakhir pada Maret kemarin 2022 atau 29 bulan sejak pertama kali diluncurkan pada Maret 2020. Faktor yang keempat adalah kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika. Alasannya simpel. Ketika inflasi naik dan sudah di luar kontrol, apalagi sekarang 8,5%, respon dari otoritas moneter adalah untuk menjinakkan inflasi. Makin suku bunga acuan naik, biaya uang akan semakin mahal. Ini akan mengerem konsumsi dan kredit. At the end, tujuannya adalah untuk membuat nilai inflasi kembali ke level yang cukup wajar. Faktor kelima adalah adanya kenaikan imbal hasil surat utang pemerintah Amerika Serikat menjadi 2,7%. Which is nilai ini kurang lebih sama dengan imbal hasil ketika ekonomi Amerika berada dalam kondisi krisis keuangan 2008. Nah, sebelum imbal hasil ini mencapai level 2,7% saat ini, sebelum-sebelumnya pada era pandemi itu sekitar 0,5 sampai 1%. Nah, gua rasa memang di sini investor memberikan resiko yang lebih terhadap prospek perekonomian Amerika sehingga mereka meminta return dengan nilai yang lebih tinggi. Faktor keenam, ya, kita bisa melihat saham-saham teknologi itu mulai rontok. Adanya kombinasi kenaikan suku bunga dan di sisi lain inflasi yang tidak terkendali, ini membuat prospek bisnis ke depan menjadi kurang menguntungkan. Dan juga
mayoritas laporan keuangan di kuartal 1 2022 untuk perusahaan teknologi itu kurang baik. Sales dan profitnya itu memiliki kecenderungan menurun setelah 5 tahun terakhir itu mencapai puncak-puncak tertingginya. Mungkin di sini investor melihat bahwasanya perusahaan-perusahaan teknologi yang sudah booming 5 tahun belakangan itu sudah tidak memiliki bisnis model yang cukup robust atau kuat untuk menghasilkan cash flow, menghasilkan profit, dan juga beroperasi pada bidang bisnis yang jelas. Untuk saat ini, kita hanya bisa berspekulasi bahwasanya ekonomi Amerika sedang menuju ke jurang resesi. Tapi kita tidak pernah tahu, bisa jadi beberapa bulan ke depan situasi membaik atau ada hal lain yang bisa membuat perekonomian Amerika berada dalam situasi yang lebih baik. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa dampak dari arah perekonomian Amerika yang menuju resesi terhadap perekonomian Indonesia? Kita tahu perekonomian Amerika adalah salah satu perekonomian yang terbesar di dunia. Apapun yang terjadi dengan Amerika, negara-negara lain di seluruh dunia biasanya terkena dampaknya. Namun untuk kasus Indonesia, gue bisa bilang meskipun dampaknya bisa kita rasakan, namun tidak akan sedalam negara-negara lain yang memiliki, pertama, aktivitas perdagangan yang cukup dalam dengan Amerika. Lalu yang kedua, memiliki kedalaman sistem keuangan yang juga terkoneksi dengan sistem keuangan di Amerika. Untuk kasus Indonesia, nilai perdagangan kita dengan Amerika itu hanya 12% dari nilai keseluruhan perdagangan kita dengan mitra-mitra lainnya. Dan dari sisi keuangan pun juga Indonesia masih memiliki kedalaman keuangan yang cukup rendah. Jadi kalau ada ketidakstabilan keuangan di luar negeri, apalagi pusatnya di Amerika, itu transmisinya sangat jauh ke Indonesia. Karena dari sisi kedalaman kita juga beda, dan dari sisi keterikatan, kita tuh koneksinya tidak terlalu dalam dengan sektor keuangan Amerika. Di sisi lain, kalau kita melihat struktur ekonomi kita, 50% perekonomian Indonesia itu digerakkan oleh sektor konsumsi. Jadi misalkan kalau perekonomian Amerika sedang menuju ke arah resesi, tapi di satu sisi kita tetap bisa menjaga tingkat konsumsi kita, gue bakal bilang ya perekonomian Indonesia bakal bisa sedikit banyak lebih baik ketimbang perekonomian Amerika. Kalau gue pribadi, gue sih tetap optimis dengan perekonomian Indonesia. Meskipun perekonomian di luar negeri sana sedang carut-marut, tapi kalau kita dari sisi konsumsi tetap kuat dan bisa kita jaga, gue yakin Indonesia bakal selamat dari resesi yang ada di Amerika. Di sisi lain, pemerintah dan otoritas moneter juga harus terus berkoordinasi untuk membuat kebijakan yang kredibel. Hal ini penting untuk membuat investor menjadi yakin akan perekonomian Indonesia. Dengan investor yakin, investasi bisa masuk dan ini bisa meng-create pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat di masa-masa mendatang. Oke, segitu aja sharing gua untuk topik kali ini. Semoga bermanfaat buat lo semua. Kalau lo ngerasa video ini berguna buat lo, please like, share, subscribe, and comment. And thank you for watching and see you in the next video. Salam Rastok. Goodbye.